Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini hari Selasa ya. Pelajarannya adalah IPS. Materinya melanjutkan materi yang kemarin tentang kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sekarang adalah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, anak-anak, materi pada pagi hari ini kita awali dengan sejarah lahirnya Pancasila. Kemarin sudah kita pelajari ya, sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia, itu diawali dengan dijatuhkannya 2 bom atom oleh sekutu di Jepang ya, yaitu tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur, yaitu Indonesia. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 45 membahas tentang rancangan dasar negara. Nah, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu seperti berikut. Yang pertama, yaitu Mr. Muhammad Yamin, mengajukan rancangan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo, yaitu 31 Mei 1945. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ketiga rancangan undang-undang dasar ini, ketiga rancangan dasar negara ini bisa kalian lihat pada buku paket kalian halaman 179. Ya. Kemudian, untuk selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Nah, peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang yang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila dicanangkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian bunyi Pancasila hasil sidang BPUPKI.
Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila, walaupun singkat ya, kemudian akan kita pelajari bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Anak-anak, kita telah mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa hingga berhasil meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini adalah hasil perjuangan dari seluruh rakyat. Setelah merdeka pun, bangsa kita masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing yang ingin kembali menjajah. Nah, tugas kita saat ini adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan contoh kegiatan bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan. Contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah antara lain, yang pertama, memajukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, membangun sarana transportasi. Yang ketiga, membangun sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang memadai serta menjaga keamanan negara. Sebagai generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, berikut ini beberapa contoh kegiatan bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bangga terhadap budaya Indonesia. Jadi kita harus bangga ya terhadap budaya negara kita. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, ikut melestarikan dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia. Yang keempat, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, mengikuti upacara dengan tertib. Yang keenam, mempelajari budaya daerah lain untuk menambah wawasan tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, ini tadi salah satu contoh bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, anak-anak, demikian tadi ya sedikit materi tentang sejarah lahirnya Pancasila dan bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian untuk tugasnya ada 3, kalian nanti bisa tulis tugasnya di selembar kertas ya, serta jawabnya. Kemudian bisa dikumpulkan besok pada hari Jumat tanggal 19 Februari. Nah, demikian dari Ustadzah ya anak-anak ya. Jika ada kurangnya Ustadzah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.